Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Ibu. Kita pertemuan hari ini mata pelajaran PPKN yang akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu materi PPKN kelas 10 bab 1 bagian A. Yang akan kita bahas yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara dan konsep pembagian pemerintahan. Paling pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Pada sistem pembagian kekuasaan negara yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah macam-macam pembagian kekuasaan negara menurut para ahli, di mana pembagian kekuasaan menurut para ahli ini dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, dalam teori trias politika, membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berikutnya adalah pembagian tentang konsep pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembagian negara secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga yang ada, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah kekuasaan horizontal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen, yang meliputi ada 6, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana pemerintahan di sini yaitu pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia, pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan pusat yang dipegang oleh presiden. Sedangkan pemerintahan provinsi dipegang oleh gubernur, pemerintahan kota dan kabupaten dipimpin oleh wali kota dan bupati. Kemudian pemerintahan kecamatan dipimpin oleh seorang camat, kemudian kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, kemudian RW, RT, dan terakhir kepala keluarga. Demikian materi tentang sistem pembagian kekuasaan pada bab 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD sebagaimana yang sudah Ibu berikan dan Ibu siapkan untuk kalian semua. Selamat mengerjakan. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.